Arif. Kamandar. Jika kamu masih terikat di sini, lalu siapa yang selalu mengganggu Kanjeng Putri? Apa mungkin ini adalah ulah dari Noro? Siapa Noro? Noro adalah saudara laki-lakiku. Dia selalu membangkang. Noro itu sangat berbahaya. Aku janji, aku akan membantumu untuk melawannya. Lalu bagaimana caranya aku bisa mempercayaimu setelah apa yang kamu perbuat selama ini? Kamu harus percaya pada janji. Aku akan mengembalikan kekuatan Ranubaya. Sekarang ini, aku harus segera pergi untuk menyelamatkan bopoku dari cengkraman Dewi Sambi. Dewi Sambi? Bukankah dia sudah mati? Tidak, Kamandar. Dewi Sambi belum mati. Itu hanya kebohongan yang dibuat oleh dia sendiri. Dia sudah membunuh Rajana. Dan dia sudah menipu kalian semua. Paman, ayo. Pawana, bentar. Bentar. Siapa lagi yang melawan sampai kamu seperti itu? Arimbi. Arimbi sudah kembali. Siap. Satu musuh besar lagi yang harus aku hadapi. Dia pasti akan menghancurkan semua rencana kita. Sekarang ini, kekuatan bukan tandingannya. Pawana, secepatnya kamu harus mendapatkan mustika Ratu Ular itu. Iya, Pawana. Kalahkan Arimbi dengan mustika itu. Oh, ternyata dia adalah adik Arimbi. Bagus. Sekarang aku tidak sia-sia berada di sini. Jangan takut. Hatiku bergetar mendengarnya. Kalau saja aku lebih dulu bertemu denganmu. Pawana. Dia masih hidup. Berarti Naro dan Pawana saling bekerja sama. Ini kayu bakarnya. Terima kasih, Bajang. Biung Padmini. Biar aku saja, Biung. Mau dipindahkan kemana kayu bakarnya? Ke dapur saja, Bajang. Lepaskan aku! Kalau kalian berani, hadapi aku satu persatu! Hei, Sambi. Untuk apa kamu minta dilepaskan, ha? Gua ini adalah tempat yang terbaik untukmu. Kalau mereka tahu kamu berada di sini, maka tamatlah riwayatmu. Ayo, Bopo. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Ya. Kurang ajar, Arimbi! Kurang ajar kalian! Awas, aku akan membunuh kalian dan semua bangsa kalian! Apa? Itu benar, Laksmi. Sekarang kamu tidak perlu takut lagi. Aku akan segera mencari cara untuk menghentikan kejahatan anakku. Pawana, untuk apa kamu bekerja sama dengan Arimbi? Tidak ada untungnya untuk kita. Tenang saja. Aku hanya memanfaatkannya untuk mencari Dewi Sambi. Tapi begitu bukti itu aku miliki kembali, maka kita akan bisa mendapatkan mustika Ratu Ular. Hei, tunggu. Hei, jangan tunggu. Hei, buru-buru mau kemana? Boleh kakak temenin? Hei.
Dia sudah punya kekasih belum? Rumahnya di mana? Boleh kakang temenin? Dia sudah punya kekasih belum? Kau jaga siapa ya? Aduh, Nyai galak-galak gitu. Kalau Nyai marah-marah, Nyai semakin cantik. Tunggu Nyai! Nyai, tunggu! Nyai, mau kemana? Oh, jadi rumahnya di sini. Nanti kapan kamu akan bermain ya? Hei, kamu mau apa? Jin atau Gedruwo? Sudah jelek, masih berlagak sombong. Hajar dia! Dia! Awas, kalau kalian masih berani mengganggu kekasihku, aku akan menjadikan kepala kalian menjadi kaki, dan kaki akan menjadi kepala. Kalian mau? Jadi ini kunci arwah pawang ular siluman itu, Arimbi. Benar sekali. Dan tugas Bopo adalah menjadi pawang ular ini. Ya, kita ambil mustikanya dan kita bereskan mereka semua, Arimbi. Oh ya, kamu tahu di mana tempatnya? Sial, Bopo. Aku tidak tahu di mana tempatnya. Bagaimana ini? Sudah, jangan dipikirkan. Lebih baik kita kembali ke gua dan kita tanyakan langsung pada Sambi. Dia pasti tahu. Ayo. Ayo, Bopo. Tenang sayang, kita akan lepas dari sini. Sambi, katakan padaku, di mana hutan ular siluman itu? Tidak. Aku tidak akan mengatakannya. Kalau begitu, kau akan mati. Silakan, bunuh saja aku sekali. Tapi aku tidak akan pernah mengatakan di mana hutan itu. Bukan hanya kamu yang kesakitan, tapi anakmu juga. Kamu mau anakmu itu mati? Enggak, Biung. Aku nggak mau mati. Aku mau dilahirkan. Aku nggak mau mati dalam perut Biung. Tidak, tidak. Aku tidak akan mengatakannya. Ini peringatan terakhir, Gosak. Kata, di mana hutan itu? Tempatnya ada di hutan Sangkalis. Bodoh, kenapa kamu mengatakannya? Ayo, Bopo. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Ayo. Sial kamu, Aribi, sial! Akhirnya kita lepas. Bodoh kamu! Kenapa kamu mengatakan tempat itu? Ampun, Biung. Tapi sakit sekali aku. Lihat saja, kalau kamu sudah lahir, Biung akan memberikan kamu pelajaran. Ini dia hutannya, Bopo. Iya. Baik kalau itu. Bersiap-siap.
Baik, Bob. Ini, Bob. Kalian kehilangan jejak. Hah? Aku tidak mau tahu. Cari dia sampai ketemu. Rebut kembali kunciku. Cepat! Baik, Tuan. Pak Wana! Pak Wana! Tahan, Pak Wana. Tahan. Jangan menyerangku. Bukan aku yang mengambil gucimu. Jangan coba menipu. Aku tidak akan tertipu kedua kalinya. Kembalikan guciku. Dengarkan aku dulu, Pak Wana. Yang mengambil gucimu adalah Arimbi. Apa buktinya? Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa ikut aku ke hutan. Kalian bisa lihat sendiri di sana. Ayo. Sekarang, masuklah kau ke tubuh Butokala. Aku sudah siap melaksanakan tugasku. Bagus. Sekarang cepat panggil ular-ular siluman itu. Mereka tidak datang. Tidak mungkin. Mereka harus datang. Cepat panggil ular-ular itu. Di mana mereka? Mereka harus tetap datang. Mereka luar biasa. Mereka ulah siluman. Maka dari itu, mereka sudah tahu kedatangan kita. Dan mereka tidak mau mengikuti perintahku. Tidak berhasil kan? Sambi? Kamu tidak bisa menyekapku terlalu lama, Arimbi. Karena aku adalah Dewi Sambi. Nagas, kau sudah mengkhianatiku. Kau sudah berjanji untuk bekerja sama denganku. Taat kepada orang yang memegang guciku. Di tangan itu, aku mengabdi. Aku akan ikut kemana dia berada. Jangan banyak bicara. Ya! Ya!
Nagraj, mau kemana kau? Aku yang menjemputmu dari India untuk mengambil mustika itu. Terima kasih, Pak Wana. Dan aku akan tetap dengan tujuanku untuk membalas dendam dan membunuh semua ular-ular siluman itu. Nagraj! Selamat tinggal, Pak Wana. Sial! Ini semua gara-gara Arimi. Ayo semuanya joget. Tidak boleh ada yang tidak joget. Semua harus bersenang-senang. Hei, kenapa kamu malah tertawa dan tidak ikut joget? Karena baru saja bobo aku meninggal. Aku bagaimana lagi? Baguslah kalau begitu. Silakan teruslah lagi tertawanya. Ternyata orang-orang kampung itu sudah dibikin gila. Iya ya Krishna. Hei Krishna, sini kalian. Kita ada yang manggil. Iya Krishna. Kalian senang tidak dengan pesta ini? Iya, kami senang. Kalau begitu, kalian juga harus ikut joget sambil nangis. Ayo. Kebetulan perut Bobo lagi lapar. Di depan ada makanan banyak. Duduk dong, tak ketahuan. Ya, Bobo sudah tahu belum peraturannya? Kalau kita bersenang-senang, kita harus bersedih. Dompet, Bobo sudah tahu. Ya udah, sekarang kita pura-pura nangis. 1, 2, 3. Makannya banyak kan, Sah? Ayo kita pura-pura nangis. Cucuku mati. Aduh, Prat, kenapa kamu mukul aku? Memangnya kalian belum tahu peraturannya? Aku tahu. Tahu apa? Tadi aku dengar istri kamu katanya meninggal. Tapi kalian tetap nangis. Harusnya kan kalian sedih, peraturannya tertawa. Aku menangis karena aku senang. Karena istriku kan mati. Oh, begitu. Aku kira kalian sedih. Kalau begitu, silakan kalian terus menangis dan menikmati pesta. Sebagai pemimpin baru, aku berjanji pada kalian bahwa mulai hari ini aku akan memberikan 1 keping emas kepada setiap warga setiap hari. Kalian tidak perlu lagi kerja keras dan cukup hanya bersenang-senang. Kalian paham? Hidup Gradaka! Hidup Gradaka! Hidup Gradaka! Hidup Gradaka! Tapi sebagai imbalannya, mulai sekarang seluruh tanah di desa ini akan menjadi milikku. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Ya, tak ada seorang pun yang bisa mengambil tanah kita. Betul nggak? Betul. Ampun. Sekarang boleh tidak? Silakan. Bagus. Siapapun memang tak boleh menentang kemauan Gradaka. Sekarang kalian semua boleh pulang.
ingin susah saja. Kamu memukul aku lagi. Harus berapa kali lagi aku mengingatkan kamu, Lampir? Kamu ini sekarang cuma anak buahku. Jadi kamu tidak boleh protes terhadap apapun yang kulakukan. Apa kamu mempunyai banyak emas? Tidak. Terus, dari mana kamu mendapatkan emas itu? Itu aku tugaskan kamu untuk mencarinya. Kemana aku harus cari? Itu perkara gampang. Desa ini sangat kaya. Di dalam tanahnya terdapat banyak keping emas. Kamu tinggal mencari dan menggalinya. Oh, jadi itu maksudnya. Mereka berpura-pura baik, tapi di belakang kita mereka bikin kekacauan. Aku harus menggalinya. Begitulah yang kami dengar, Paman. Tongkat itu ingin menguasai desa ini karena tanah desa ini sangat kaya dan banyak menyimpan harta karun. Bener kamu. Iya, pasti. Tongkat itu mau bikin kekacauan lagi di desa ini. Kita harus melawannya. Melawan? Bisa kita bikin mati sama dia. Kita harus cari bantuan. Tapi kita harus minta bantuan sama siapa lagi, Krishna? Sama Mak Lampir. Mak Lampir? Krishna, asal kamu tahu ya, Mak Lampir saja di bawah kekuasaan tongkat itu. Bagaimana dia bisa membantu kita? Iya, lagi pula kalau kita minta bantuan Mak Lampir, suatu saat nanti Mak Lampir pasti akan mengganti kita juga. Sudahlah Krishna, lebih baik kita ikuti saja kemauan tongkat itu. Percuma kita lawan, kita pasti kalah, nggak bakalan menang, ya toh? Iya, sekarang kita biarkan saja. Yang penting desa kita aman dan setiap hari kita bisa diberikan emas. Aku tidak menyangka bisa sesial ini. Gradaka, dia bikin aku susah. Di mana emas itu? Tidak ada emasnya. Di mana tempatnya? Aku harus mencari lagi di tempat lain. Di sini aku coba. Ini tempatnya. Tongkatku itu benar-benar sakti. Dia bisa tahu ada harta karun di dalam bumi.
Jaga Dewa Batara. Kalau saja telurku tidak hilang, mungkin aku bisa bahagia seperti Palastri. Tidak ada kebahagiaan lain bagi seorang biung selain menimang bayinya. Ada apa, Biung? Kenapa bersedih? Tidak apa-apa, Ratih. Apa Biung tidak bahagia hidup di sini? Atau Biung ingin kembali ke Kurawan? Tidak, sayang. Tidak. Kalau itu memang keinginan Biung, aku bisa mengantarkan Biung kembali ke sana. Atau aku akan meminta Romo untuk menjemput Biung ke sini. Tidak, sayang. Tidak. Lalu kalau begitu kenapa Biung bersedih? Sabarlah Biung, telur itu pasti akan aman. Aku tahu, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa menimang bayiku seperti Palastri. Sekarang aku tidak tahu apakah adikmu masih terlindungi atau tidak. Jagat Dewa Batara pasti akan senantiasa melindungi telur itu, Biung. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertemu anakku atau tidak untuk selamanya. Kita sempat berpisah, tapi takdir dari Sang Hyang Widilah yang menyatukan kita kembali. Dan aku yakin, cepat atau lambat, telur calon adikku itu pasti bisa berkumpul lagi bersama kita. Bajang, ada apa sebenarnya, Ratih? Apa yang terjadi pada biungmu? Kesedihanmu adalah kesedihanku, deritamu adalah deritaku. Jika kamu memang punya masalah, aku akan selalu ada untuk membantumu, Ratih. Biung sangat mengkhawatirkan telur calon adikku, Bajang. Kami sudah mencoba mencarinya, tapi telur itu tidak juga ditemukan. Jangan khawatir, permaisuriku. Aku akan membantumu untuk mencari telur emas. Terima kasih banyak, Bajang. Tidak perlu berterima kasih, permaisuriku. Aku hanya butuh senyummu. Melihat senyummu, dunia ini terasa lebih indah untukku. Minumlah. Biung, Eyang. Biungmu sedang sakit, Bajang. Kamu jangan mengganggunya dulu. Siapa yang ingin mengganggu Biung? Aku datang untuk meminta kalian mengembalikan telur emas pada calon ibu mertuaku, Biung Padbini. Apa? Apa yang kamu katakan, Bajang? Kenapa? Kamu malah jadi membela anak Padmini. Apa kamu sadar? Kalau sampai anak itu lahir dan berjenis kelamin laki-laki, sudah pasti kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari istana Manguntur. Aku sudah tidak peduli dengan tahta dan harta, Biung. Yang aku inginkan hanya melihat permaisuriku Nari Ratih bahagia. Itu sudah lebih dari cukup untukku. Lihat, Bob. Lihat, anak ini sudah benar-benar jadi gila. Sepertinya kamu harus diruat, Bajang, supaya tidak tambah gilanya. Hah?
Sudahlah Biung, Eyang. Untuk apa kita saling merebut kekuatan dan kekuasaan? Kita semua sudah tahu suatu hari nanti kita akan melepaskan semua ini dan kembali kepada Kala Agung yang menciptakan kita. Sudah terlalu banyak yang kita korbankan, Bajang. Semua bermulai dari cinta Kamandanu. Dan apapun, bagaimanapun caranya, Biung harus bisa mendapatkan cinta Kamandanu. Cara pandang Biung harus dirubah. Mungkin inilah alasan aku lahir ke dunia ini. Seandainya saja Biung tidak pernah menikah dengan Romo Kebowinarang, mungkin aku tidak akan pernah lahir ke dunia ini, Biung. Cobalah berpikir dengan jernih, Biung. Selama ini kita selalu jahat, selalu membuat orang banyak menderita. Tapi nikmat membuat orang lain bahagia, itu jauh lebih bahagia daripada melihat orang lain menderita. Kamu sudah berubah, Bajang. Cinta, Eyang. Cintalah yang sudah membuatku berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Semua rencanaku gagal karena Nagas kabur dan lepas. Kita harus bisa menjebak arwah itu, Pawana. Membuat kesepakatan dengan Naga tidak semudah yang kau pikirkan, Naga Sukma. Sesulit apapun, kita harus bisa mendapatkan arwah itu kembali ke tangan kita. Sia-sia perjalananku ke India untuk menjemput arwah pengkhianat itu. Jaga ucapanmu. Aku bukan pengkhianat. Nagraj? Aku tidak pernah bermain-main dengan ucapanku. Bagus kalau begitu. Tapi kenapa tadi kamu kabur? Kita harus menipu mereka dan membuat mereka sibuk mencariku. Setelah itu, kita bisa bebas untuk meneruskan misi kita. Bagus, bagus. Terima kasih. Ingat, Pawana, kita tidak akan berhenti sampai semua tercapai. Dan semua ular-ular siluman itu mati. Itu artinya Arimbi menggunakan kekuatan untuk melindungi telur itu agar tidak bisa diambil oleh siapapun. Benar sekali, Paman. Tapi kenapa Palastri bisa menyentuh telur itu? Dan dia mengambil telur itu untuk ditukarkan oleh putrinya yang sedang ditahan oleh Dewi Sambi. Itulah, sebetulnya ilmuku itu hanya menjaga dari kejahatan. Dan aku yakin, Palastri tidak mempunyai niat jahat untuk mengambil telur itu. Hanya berdasarkan hati nurani seorang ibu yang ingin menguasai dan memiliki anaknya. Itu yang membuat Palastri bisa memegang dan menyentuh telur itu. Tapi permasalahannya sekarang, kita tidak tahu Arimbi ada di mana. Benar sekali. Berarti yang bisa menjawab semua pertanyaan ini hanyalah Dewi Sambi. Tapi sayangnya, dia sudah meninggal, Paman. Tidak, Dewi Sambi belum mati, Kanjeng. Apa maksud Paman? Kamandanu dan Romo Kebowinarang mengatakan padaku kalau Dewi Sambi sudah meninggal. Itu adik seperguruannya yang sengaja dibakar oleh Dewi Sambi untuk mengelabui kita. Kalau begitu kita masih punya kesempatan untuk memburu Dewi Sambi di mana dia berada. Karena dia yang tahu di mana letak telur emas itu. Laksmi. Pergi kamu. Aku ini suamimu, Laksmi. Bukan, kamu bukan suamiku. Kamu butuh itu. Pergi kamu, pergi! Lihat, jangan bercermin terus. Aku suamimu. Suamiku sudah mati. Kamu butuh hijau. Percayalah, Laksmi. Aku suamimu. Tidak, tidak. Percaya pada itu konyol. Sekarang kamu pergi. Kamu itu raksasa. Pergi kamu! Pegang tangan. Kamu bisa merasakannya, kan?
Jangan percaya pada orang lain. Percayalah pada suamimu sendiri. Tidak, tidak! Pergi kamu, pergi! Ah! Pergi kamu, tidak! Ah! Bentar! Kanjeng Putri. Kamandanu. Sebaiknya kamu mundur dan jangan halangi aku. Atau kamu akan merasakan akibatnya. Kanjeng Putri tidak apa-apa. Aku takut sekali, Kamandanu. Aku takut kalau Bu Toiju datang lagi ke sini. Tenanglah Kanjeng Putri. Ada hamba di sini. Bajang. Ada apa, Bajang? Aku ingin membantu Narirati. Apa yang ingin kamu lakukan? Setahu aku Narirati bahagia ada di sini. Biung Padmini tidak. Dan Narirati jadi sedih kalau biungnya sedih. Ini pasti masalah telur emas itu ya. Aku jadi merasa bersalah. Tidak seharusnya aku membuat telur emas itu keluar dari Manguntur. Maafkan aku, Bajang. Tidak perlu menyesal, Palastri. Sekarang, apa kamu tahu di mana gua Dewi Sambi? Kamu bisa kan menunjukkannya? Aku tahu di mana telur emas itu. Aku akan menunjukkannya kepadamu. Tapi sebelumnya, aku akan menundukkan Syahriza terlebih dahulu. Ini tempatnya. Terakhir aku melihat telur itu ada di sini. Tapi kenapa saat ini telur itu tidak ada? Atau jangan-jangan Dewi Sambi sudah bawanya pergi? Aku rasa tidak. Telur itu pasti jatuh dan keluar. Lihat jejak ini. Ayo Bajang, kita ikuti jejak ini. Telur emas itu tidak akan mungkin menghilang begitu saja. Aku sangat yakin sekali telur emas itu masih berada di sekitar hutan ini. Kita harus mencarinya, Bajang. Siapa tahu keberuntungan sedang berpihak kepada kita. Sinar apa itu? Sinarnya begitu menyilaukan mata. Telur emas? Palastri, aku menemukan telur emas itu. Telur emas? Cepat Bajang, kita harus segera mengambil telur emas itu. Dan kita harus menyerahkannya kepada Kanjeng Putri Padmini dan Ratih. Bajang? Bajang, kamu tidak apa, Bajang? Kekuatan biungku masih melindungi telur emas itu. Lalu kita harus bagaimana? Yang terpenting sekarang kita sudah mengetahui keberadaan telur emas. Aku akan mencari cara mengambil telur emas itu dan segera mengembalikannya pada Biung Padmini. Baik, Bajang. Maaf Kanjeng, hanya memanggil hamba. Iya, silakan duduk. Begini Ranubaya, aku ingin minta bantuanmu.
Aku ingin kamu melindungi Istana Banyu Biru, seperti yang kamu lakukan pada Istana Manguntu. Hamba tidak mengerti maksud Kanjeng. Begini, Guru. Untuk menghindari arwah gadungan Pangeran Bentar kembali ke Istana Banyu Biru, Kanjeng Dipangkara menginginkan istana ini dilindungi oleh kubah pelindung, seperti di Istana Manguntu. Baiklah, kalau itu yang Kanjeng inginkan, hamba akan membantunya. Terima kasih Ranubaya. Jasamu tidak akan pernah kulupakan. Permaisuriku, permaisuriku. Bajang, ada apa? Aku punya suatu kejutan yang akan bisa membuatmu sangat bahagia. Kejutan? Kejutan apa, Bajang? Jika aku sebutkan, itu namanya bukan kejutan lagi. Ayo ikut aku, Ratih. Aku akan tunjukkan kepadamu. Tapi pekerjaanku masih sangat banyak, Bajang. Ini jauh lebih penting. Ayo, Ratih. Bajang, untuk apa kau membawaku kemari, Bajang? Kejutannya ada di tempat ini, Ratih. Lihatlah ke sana. Apa itu? Tunggu dulu, itu seperti kilauan telur emas. Tepat sekali, Ratih. Itu memang telur emas. Benarkah? Bagaimana bisa kamu menemukannya? Kekuatan cintalah yang sudah mengantarkan aku untuk menemukan telur emas, permaisuriku. Terima kasih banyak, Bajang. Kini aku bisa bersatu kembali dengan calon adikku. Senang bisa melihat senyummu lagi, Ratih. Jangan, Ratih. Telur emas masih terlindung kekuatan biungku. Lalu kita harus bagaimana? Kita tidak mungkin membiarkan calon adikku berada di situ. Satu-satunya cara, kita harus meminta bantuan Empu Ranubaya untuk meredam kekuatan biungku yang melindungi telur emas ini. Itu tidak mungkin, Bajang. Sekarang ini, Paman Ranubaya sedang melakukan tapa berata untuk mengembalikan kekuatannya. Tidak, Ratih. Empu Ranubaya sudah selesai melakukan tapa beratanya. Biungku juga sudah mengembalikan kekuatan pada Empu Ranubaya. Dari mana kamu tahu itu? Aku tahu semuanya dari biungku. Kalau begitu, kita berarti bisa meminta bantuan padanya. Antarkan aku, Bajang. Baiklah, permaisuriku. Apa kabar sahabatku, Rekuru? Kelihatannya kamu sudah tidak ada masalah lagi dengan selera Mas. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Oh. Nagraj. Dia adalah sahabatku, Rekuru. Kamu akan masuk ke dalam tubuhnya sekarang. Siapa dia? Tidak. Jangan. Pergi kalian. Sudahlah, Rekuru. Aku ini sahabatmu. Jadi aku tidak mungkin menyakiti kamu. Pergi! Itulah. Sahabat selalu menyelamatkan sahabatnya. Kamu ingat, Rekuru. Aku yang telah membantumu menyelamatkan nyawamu saat kamu kabur dariku. Sekarang, saatnya lah kamu membalas kebaikanku. Kamu menjebakku, Pawana. Tidak. Singkirkan makhluk ini dari hadapanku, Pawana! Berdebah kamu, Pawana! Berdebah!
Tidak! Jangan! Jangan! Tidak! Tidak! Kamu akan masuk ke dalam tubuhnya sekarang. Siapa dia? Tidak. Jangan. Pergi kalian. Sudahlah, Rek. Aku ini sahabatmu. Jadi aku tidak mungkin menyakiti kamu. Pergi! Itulah. Sahabat selalu menyelamatkan sahabatnya. Kamu ingat, Rek Guru. Aku yang telah membantumu menyelamatkan nyawamu saat kamu kabur dariku. Sekarang, saatnya lah kamu membalas kebaikanku. Kamu menjebakku, Pawana. Tidak. Singkirkan makhluk ini dari hadapanku, Pawana! Menjebak kamu, Pawana! Menjebak! Tidak! Jangan! Jangan! Tidak! Tidak! Terima kasih, Pawana. Aku suka dengan tubuh ini sempurna. Pilihanku memang selalu yang terbaik. Kamu boleh tinggal di dalam tubuh ini selama aku membutuhkan. Aku tidak akan meninggalkan tubuh ini selamanya, Pawana. Itu lebih baik. Kalau seandainya terjadi apa-apa padaku ini, maka orang-orang akan mengira Rek Guru hanya melakukannya. Bajang. Salam hormatku, Empu. Senang melihat Paman sudah mendapatkan kekuatan Paman lagi. Terima kasih, Rati. Paman juga sudah tahu tentang kamu.
Bajang, Paman senang karena kamu sudah jadi baik. Terima kasih, Empu. Ini semua berkat Narirati. Begini, Paman. Aku ingin meminta bantuan Paman untuk membebaskan calon adikku dari kekuatan Arimbi. Bukankah telur emas itu sudah menghilang, Rati? Iya, Paman. Tapi berkat bantuan Bajang, telur itu bisa kembali ditemukan. Syukurlah, Rati. Paman senang mendengarnya. Terima kasih, Paman. Tapi masalahnya, aku tidak bisa memindahkan telur itu. Makanya aku butuh bantuan Paman. Baiklah. Dengan senang hati Paman akan membantumu, Rati. Kalau begitu, kami akan mengantarkan Paman untuk menemui telur calon adikku itu. Iya. Ayo, Bajang. Itu, Paman. Telur emasnya ada di sana. Iya. Sekarang kalian menyingkirlah. Ayo, Bajang. Selamat siang, Andini. Kamu tambah cantik saja hari ini. Mau apa lagi kamu kemari? Aku datang ke sini karena aku kangen sama kamu. Kamu tidak boleh ngawur. Aku ini perempuan bersuami. Pergi kamu. Baiklah, aku pergi dulu, manis. Jadi, apa yang sekarang kita harus lakukan, Krishna? Apa kita membiarkan saja kampung kita dikacaukan dengan tongkat itu? Sudahlah, Krishna. Kamu jangan pakai pasang jurus segala. Aku datang ke sini bukan untuk menebarkan permusuhan. Aku malah ingin jadi teman buat kamu. Karena kamu adalah calon anakku. Anakku? Tidak, aku tidak mau. Lebih baik aku mati daripada menjadi anakmu. Ya! 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 Apa dong, Pat? Selamat malam. Ya, itu Gradaka. Woi, Gradaka, tunggu aku.
Berani kau membentakku seperti itu? Kamu harus dihukum karena tidak menghormatiku. Aku minta maaf. Aku membentakmu karena aku menghormati kamu. Mana ada orang yang menghormatiku tapi membentak? Kan kamu bilang sendiri kepada setiap orang, kalau kita melakukan sesuatu, kita harus kebalikannya. Kalau sedih kita tertawa, dan kalau kita senang, kita harus menangis. Nah, kalau aku marah-marah, berarti aku menghormati kamu. Jadi sekarang kalian mau apa? Kami ingin menjadi anak buahmu, dan kamu tidak boleh menolaknya. Hah? Kamu berani mengancamku? Dasar Dumbret, kami ini memohon, bukannya mengancammu. Ya sudah, karena kalian orang-orang yang cerdas, aku langsung menerima kalian jadi anak buahku. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih ya, kami akan menjadi anak buahmu yang paling setia. Sudah, gembiranya jangan terlalu berlebihan. Kemana perginya putriku? Kenapa dia pergi tanpa pamit? Rati? Bajang? Biung, aku punya sesuatu untuk Biung. Apa ini? Buka saja, Biung mertua, pasti akan bahagia melihatnya. Sebenarnya apa yang ada di dalam isi jerami ini? Aku jadi penasaran. Telur emas? Bagaimana kalian bisa menemukannya? Lalu kekuatan Arimbi? Bajang yang menemukannya, Biung. Sementara Paman Ganubayan, dialah orang yang membebaskan kekuatan Arimbi. Benarkah, Rati? Terima kasih, Dewa. Terima kasih. Engkau telah memberikan kesempatanku bertemu calon anakku kembali. Sekarang, lebih baik kita cari tempat yang aman untuk menyimpan telur ini. Jangan sampai dia hilang lagi. Bajang, ayo bantu kami. Baik, Ibu mertua. Aduh, apa yang terjadi? Sejak kapan Istana Banyu Biru dilindungi kubah pelindung? Kamandanu, keluar kamu, cepat keluar. Mau apa lagi kamu, Bajang? Sekarang sudah semakin terbukti kalau cintamu pada Nari Rati benar-benar tidak tulus. Atas dasar apa kamu menilai cintaku serendah itu? Cintaku pada Rati melebihi apapun. Kamu memang paling pintar bersilat lidah. Jika benar kamu mencintai Nari Rati, kamu pasti akan berusaha membantunya dalam setiap kesulitan, bukan malah meninggalkannya dan sibuk mengurusi orang gila. Kamu jangan pernah cemburu padaku kalau Nari Rati semakin menyayangi dan mencintaiku. Cemburu padamu? Omong kosong. Ini bukan omong kosong, Kamandanu. Hati wanita mana yang tidak akan tersentuh jika diberikan cinta yang tulus? Itu juga yang sedang aku lakukan pada Nari Rati. Ketulusan cintaku pada Nari Rati membuatku berhasil menemukan telur emas. Telur emas? Kamu jangan terlalu sedih kehilangan cinta Nari Rati. Sekarang kamu kan sudah punya cinta Putri Lasmi. Kamu harus menjaga cintamu dengan baik. Jangan sampai cintamu itu gila lagi. Hentikan bualanmu itu, Bajang. Sampai kapan Rati tidak akan mencintaimu? Hehehe, Kamandanu cemburu. Dia cemburu padaku. Hati wanita mana yang tidak akan tersentuh jika diberikan cinta yang tulus? Itu juga yang sedang aku lakukan pada Nari Rati. Ketulusan cintaku pada Nari Rati membuatku berhasil menemukan telur emas. Telur emas?
Kamu jangan terlalu sedih kehilangan cinta Narirati. Sekarang kamu kan sudah punya cinta Putri Lasmi. Kamu harus menjaga cintamu dengan baik. Jangan sampai cintamu itu gila lagi. Hentikan bualanmu itu, Pajang. Sampai kapan Rati tidak akan mencintaimu? Hehehe, Kamandanu cemburu. Dia cemburu padaku. Salam hormat hamba, Kanjeng. Ada apa, Kamandanu? Apa ada masalah? Tidak, Kanjeng. Hamba datang ke sini untuk meminta izin. Karena ada satu urusan yang harus hamba selesaikan. Kapan kamu kembali? Setelah urusan hamba selesai, hamba akan kembali secepatnya. Maafkan aku, Kamandanu. Bukannya aku tidak mengizinkanmu. Tapi kamu tahu sendiri keadaan putriku bagaimana. Aku takut arwah Pangeran Bentar itu mengganggu lagi. Hanya kamu yang bisa menghadapinya. Ampun, Kanjeng. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Istana ini sudah terlindungi. Lagi pula, keadaan Kanjeng Putri Laksmi sudah semakin membaik. Tolong, Kamandanu! Kamandanu, tolong, Kamandanu! Laksmi! Tolong! Tolong, Kamandanu! Kamandanu, tolong, Kamandanu! Aku takut sekali, Kamandanu. Ada apa, Laksmi? Apa yang terjadi? Aku takut, Romo, kalau arwah itu datang lagi. Aku takut kalau dia terus saja menghantuiku. Kamandanu, kamu tolong jangan pergi. Itu tidak mungkin terjadi, Kanjeng Putri. Istana ini sudah dilindungi oleh kubah pelindung. Jadi mana mungkin arwah Pangeran Bentar berani masuk ke sini. Tapi aku takut, Kamandanu. Tenanglah, Kanjeng Putri. Tidak usah takut. Sebaiknya Kanjeng Putri istirahat. Mari. Tidurlah, Kanjeng Putri. Jangan pikirkan apa-apa lagi. Bagaimana, Kamandanu? Apa kamu akan tetap pergi melihat keadaan Laksmi seperti ini? Tenanglah, Kanjeng. Hamba yakin tidak akan terjadi apa-apa dengan Kanjeng Putri. Percayalah pada hamba. Aku mohon, Kamandanu, cepatlah kembali. Baik, Kanjeng. Hamba mohon diri. Kurang ajar. Padahal aku sudah berpura-pura gila di depan. Tapi seperti otaknya hanya ada Narirati, Rati, dan selalu saja Rati. Aku benci sekali sama kamu, Rati. Sebaiknya kamu pergi saja ke neraka. Selamat malam, Rati. Bagaimana keadaan? Sudahlah, kamu tidak perlu berbahasa-basi lagi. Urusi saja Kanjeng Putri Laksmi. Pergilah. Rati, kenapa kamu selalu saja berburuk sangka pada Kanjeng Putri? Dia itu benar-benar gila. Karena dia selalu diganggu oleh arwah Pangeran Bentar. Lalu apa hubungan kamu dengan dia? Kamu benar-benar mencintainya? Cukup, Rati. Aku sudah muak dengan kecemburuanmu ini. Apa yang aku lakukan semata-mata demi tugasku sebagai kepala prajurit Manguntur. Aku juga sudah malas mendengar semua alasan kamu. Kamu terlalu sering mengabaikan aku dengan alasan tugas-tugas kamu itu, Kamandanu. Itu tidak benar, Rati. Tidak benar. Di saat aku mengalami banyak kesulitan, kamu tidak pernah ada di sampingku. Apa menurut kamu itu benar? Aku selalu berusaha mengerti keadaan kamu. Ketika aku membutuhkan kamu juga, kamu tidak pernah datang. Iya, itu tidak benar. Aku ingin kamu bisa mencintaiku. Tapi rasanya itu tidak mungkin. Kamu terlalu banyak bisa mencintai perempuan lain. Tapi itulah kenyataannya, Rati. Kamu harus bisa mengerti aku. Aku selalu berusaha mengerti kamu, Kamandanu. Kamu yang tidak pernah mengerti aku. Kamu terlalu bangga dengan sikap-sikap satria kamu itu. Bukankah sudah ada Baja yang bisa mengerti kamu, Rati? Kamu tidak membutuhkan aku lagi, kan? Baja? Untuk apa kamu membawa dia dalam masalah ini? Karena dialah biang masalah di antara kita.
Dia ingin menghancurkan cinta kita, Rati. Kamu harus sadar itu. Kamu yang harusnya sadar. Yang ingin menghancurkan kita itu bukan dia, tapi Kanjeng Putri Laksmi. Dengarkan aku, Rati. Aku... Cukup. Sekarang aku tahu kenapa kamu bisa datang sini. Kamu cemburu kan pada Bajang? Kalau bukan karena kamu cemburu pada dia, kamu tidak akan mungkin datang sini. Bukan begitu, Rati. Cukup, Kamandanu. Pergilah. Ku menyayangi dirimu sedalam laut India. Maafkan diriku, oh sayang, hanyalah sebatas sayang. Kanjeng Putri, sedang apa di sini? Aku takut sendirian di kamar Kamandanu. Makanya aku di sini. Masuklah, Kanjeng Putri. Istana ini sudah dilindungi oleh kubah pelindung, oleh Guru Ranubaya. Jadi, tidak ada yang bisa mengganggu Kanjeng Putri. Tapi aku takut, Kamandanu. Percayalah pada hamba. Ini demi kesehatan Kanjeng Putri. Perbanyaklah istirahat. Oh iya, Kamandanu. Aku ingin membuatkanmu teh hangat. Kamu mau ya? Tunggu, Kanjeng Putri. Tidak usah. Terima kasih banyak. Kanjeng Putri sangat baik sekali. Meskipun Kanjeng Putri masih sakit, Kanjeng Putri masih sempat memperhatikan hamba. Sekarang Kamandanu mulai memperhatikanku. Tidak sia-sia kegilaan yang selama ini aku lakukan. Ada apa, Kanjeng Putri? Tidak ada apa-apa, Kamandanu. Aku masuk dulu ya. Silakan. Nari Rati pergi mendengarkan Manguntur karena Kamandanu harus mendampingi Kanjeng Putri Laksmi yang katanya sedang sakit. Kamandanu lebih memilih mendampingi Laksmi dibandingkan Rati. Ya, begitulah Dipangga. Wajar jika Rati kecewa dan meninggalkan Manguntur. Dia sangat terpukul dengan keputusan Kanjeng Kebuwinarang dan juga Kamandanu sendiri. Aku mengerti perasaan Rati. Yang aku tidak mengerti adalah Kamandanu. Kenapa dia masih mau melakukan hal seperti ini? Padahal dia tahu Laksmi sering membuat kekacauan dan akan melakukan apa saja demi mendapatkan keinginannya. Mungkin bagi Kamandanu ini adalah tugas untuknya. Tidak bisa dibiarkan seperti ini, Renggala. Aku akan pergi dan menemui adikku. Lampir! Lihat! Siapa yang aku bawa ke sini? Botak jelek. Mau apa kalian kemari? Sekarang, mereka adalah anak buahku. Iya, Lampir. Sekarang aku jadi anak buahnya Gradaka. Ya, Lampir. Lalu kenapa kalian mewek? Kami sedih karena senang. Sesuai peraturan tongkat itu. Kalau bahagia kita harus menangis. Kalau begitu kebetulan. Aku memang butuh anak buah untuk membantu pekerjaanku. Kalian bisa menjadi anak buahku juga. Enak saja. Kalian semua memiliki kedudukan yang sama. Sama-sama sebagai penggali tanah.
Lampir. Kamu kan dulu seorang sakti mandraguna. Kenapa kamu sekarang jadi tukang gali tanah? Lampir. Kutu kupret. Ini semua gara-gara Krishna itu. Kalau saja dia tidak memasukkan aku ke dalam tanah, aku tidak akan seperti ini. Lama Lampir, jangan salahkan orang. Aku senang melihat Lampir seperti itu. Lebih lucu. Bocah gendeng. Beraninya kau berkata seperti itu. Bapak tolong aku, Bapak. Bapak tolong aku. Komandan, kamu pikir aku gila? Aku tahu bagaimana kamu. Kamu tidak mungkin membiarkan aku menderita. Aku akan berhenti berpura-pura gila sampai kamu jatuh cinta kepadaku. Siapa? Ini hamba Kanjeng Putri. Masuk, Komandanu. Sebaiknya Kanjeng Putri beristirahat. Tidurlah. Tidak mau. Aku takut, Kamandanu. Tapi Kanjeng Putri harus tidur. Tapi kamu temani aku ya? Itu tidak mungkin, Kanjeng Putri. Hamba hanya bisa berjaga di luar pintu. Baiklah. Tapi kamu jangan pergi sampai aku bangun. Baik. Kenapa ramuannya belum diminum, Kanjeng Putri? Minumlah, agar besok pagi merasa baikan. Dimas! Tunggu sebentar, Kanjeng Putri. Dimas! Ada apa, Dimas? Kenapa tiba-tiba datang dan marah-marah? Apa yang kamu lakukan di sini, Dimas? Kamu bahagiakan perempuan yang sudah tidak waras, tapi kamu terlantarkan perempuan yang sungguh-sungguh mencintaimu. Kang Mas, ini tugasku. Keterlaluan kamu. Ini bukan tugasmu. Coba kamu pikirkan perasaan Ratih. Kurang ajar. Pujangga berotak miring ini bisa mengganggu semua rencanaku. Kang Mas pikir, Ratih juga memikirkan perasaanku yang harus menerima semua ini sebagai tugas. Tidak, Kang Mas. Aku tidak bisa menolak tugas ini. Ratih terlalu keras kepala. Dia tidak bisa mengerti. Dimas, kamu yang keras kepala. Kamu lakukan semua ini hanya untuk mendapatkan kepercayaan Kanjeng Temenggung. Iya kan? Kamu pikirkan perasaan Ratih. Kamu menyakitinya, Dimas. Sial. Dipangga akan kukirim kamu ke neraka setelah ini. Dimas, kamu yang keras kepala. Kamu lakukan semua ini hanya untuk mendapatkan kepercayaan Kanjeng Temenggung. Iya kan? Kamu pikirkan perasaan Ratih. Kamu menyakitinya, Dimas. Sial. Dipangga akan kukirim kamu ke neraka setelah ini. Renungkanlah sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Ratih sungguh-sungguh mencintaimu. Ini tidak bisa dibiarkan. Dwi Pangga sudah meracuni otak Kamandanu.
Kamandanu, cepatlah kemari. Tidurlah Kanjeng. Hamba akan berjaga di luar sampai pagi. Cepatlah lahir ke dunia, sayang. Biung, Romomu, dan juga kakakmu pasti sangat menyambut kedatanganmu dengan sukacita. Kami pasti akan selalu menyayangi kamu. Datang ke gua. Ini merupakan kehormatan terbesar untukku. Maaf sekali, Bu. Kalau aku tidak punya apa-apa untuk menyambut kedatangan. Sebaiknya kita sudahi saja basa-basi ini, Sambi. Oh, rupanya putri cantik ini tidak begitu sabar. Apa tujuanmu datang ke guaku? Aku butuh bantuanmu. Kehormatan besar untukku membantu. Apa yang bisa hamba lakukan? Sepertinya Dwi Pangga sudah akan menghancurkan semua rencana untuk mendapatkan Kamandanu. Dan aku ingin Kamandanu tetap menjadi milikku. Jadi semua ini masalah hati. Masalah yang paling sulit dipecahkan di bumi ini. Masalah yang sangat berat. Dan semua orang bisa melakukan apa saja demi cinta. Lalu, apa kamu bisa membantuku? Tentu saja. Itu bukan hal yang sulit untukku. Apa permintaanmu? Manguntur. Aku sudah menduganya, Sambi. Rupanya kamu mengenalku dengan sangat baik, Putri Laksmi. Lalu, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan Kamandanu? Aku akan menyiapkan rencana untukmu. Dan kamu harus menuruti semua perintahku. Setelah itu, kamu bisa mendapatkan Kamandanu untuk selamanya. Tapi kamu jangan lupa dengan tugasmu untukku. Iya, memberikanmu Manguntur. Tapi aku tidak yakin kalau Putri Laksmi bisa melakukan itu untukku. Kamu tenang saja. Kalau itu permintaanmu, dalam sekejap aku bisa memberikannya padamu. Kamu jangan lupa, aku masih punya hak di istana ini. Bagus sekali. Seorang putri harus memiliki pikiran yang cerdas seperti itu. Mulai sekarang kita terikat perjanjian. Sekarang kamu kembali ke istanamu. Biarkan aku beristirahat. Baiklah. Terima kasih, Sam. Kasihan sekali ponakanku itu. Dia bersusah-susah mencari orang yang dicintainya. Sementara pamannya sendiri sangat mencintai dia. Pawana, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti Laksmi. Oh. Naga Sukma, kamu sudah berjanji padaku untuk merelakan Laksmi untukku. Kini, akulah pemilik tunggal Laksmi. Diam! Diam kalian berdua! Di otak kalian berdua ini cuma ada wanita, wanita dan wanita saja. Ingat, wanita itu bisa menjebak kalian. Bodoh! Marah semuanya.
iri pada Pawana, sang calon penguasa. Aku datang. Kekuatan apa ini? Kenapa aku tidak bisa masuk ke dalam sana? Siapa yang memasang pelindung ini? Aku datang. Kekuatan apa ini? Kenapa aku tidak bisa masuk ke dalam sana? Siapa yang memasang pelindung ini? Buang aja! Hanya Ranubaya yang bisa membuka perlindungan itu. Sama seperti perlindungan yang dipasang si kakek tua itu di Mangundur. Atau ada orang lain yang sudah tahu siapa kamu sebenarnya? Tidak ada orang lain yang bisa membuka perlindungan itu selain Ranubaya yang bisa melakukannya. Itu artinya dia sudah kembali. Tepat sekali. Itu artinya Pawan, kamu harus bisa membuka perlindungan itu untukku. Aku tidak bisa. Tapi ada orang lain yang bisa melakukannya selain Ranubaya. Siapa itu? Arimi. Tidak. Aku tidak mau bekerja sama dengan dia. Tidak ada cara lain. Ini jalan satu-satunya agar kamu bisa masuk ke sana untuk memuluskan rencana kita. Pasti ada cara lain. Sayangnya tidak ada. Bagaimana? Apa kamu mau tetap melaksanakan semua rencana ini? Atau tidak? Kamu tidak usah khawatir. Kita hanya memanfaatkan hari ini. Setelah itu, baru kita akan mencari mustika Ratu Siluman Ular. Oh, rasanya aku tidak tenang untuk mencari mustika Ratu Siluman Ular itu sebelum masalah kecil ini selesai. Baiklah.
Ini peringatan pertama dan terakhir buat kamu. Kalau kamu mau tetap hidup, jangan pernah ikut campur urusan karya Kamandanu dengan Putri Laksmi. Siapa mereka? Mengapa mengancamku seperti ini? Apa hubungan mereka dengan Kamandanu dan Laksmi? Jangan-jangan mereka Suran di Pangkara.